semuanya. Wah, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu hari ini. Tepatnya pada tanggal 26 Juni 2022. Wah, walaupun melalui YouTube, kalian tetap mengucap syukur nih karena kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ayu, di mana kita akan belajar mengenai teladannya dari Timotius. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Yang pasti, kita akan belajar mengenai kesetiaan dalam beribadah dan bertahan meski dalam keadaan yang sulit nih teman-teman semuanya. Untuk mempersiapkan hati kita semua, yuk Kak Alin mau ajak adik-adik semuanya untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kak Alin akan pimpin dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami berdoa mengucap syukur kalau Engkau boleh berikan lagi kami kesempatan ya Bapa untuk bisa bersekutu bersama melalui ibadah sekolah minggu di YouTube kali ini. Ya Bapa, kami mau belajar mengenai Timotius. Kiranya Engkau boleh berikan kami kesungguhan hati ya Bapa untuk bisa mengikuti ibadah hari ini. Dan Engkau boleh jadikan kami anak-anak yang dapat menjadi teladan bagi orang lain juga ya Bapa. Seperti kami juga telah meneladani Timotius. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan Ibu Ayu dan juga seluruh pelayan pada hari ini. Kiranya Engkau boleh pimpin dan Engkau boleh berikan hati yang sungguh tulus untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kalian mau ajak adik-adik semua untuk kerja buat Tuhan. Mau nggak? Karena kerja buat Tuhan itu selalu berbuah manis loh. Mungkin emang tidak mudah ya adik-adik, tapi semuanya akan indah tepat pada waktunya karena Tuhan yang selalu membuat semuanya indah tepat pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Yuk kita angkat tangan kita gerakkan badan kita, kerja buat Tuhan. Semangat banget ya adik-adik dalam memuji Tuhan. Semoga adik-adik semakin semangat ya untuk ikut ibadah hari ini. Nah, adik-adik semuanya, kalian tuh senang banget karena tahun ini kita udah lebih bebas nih untuk jalan-jalan. Puji Tuhan banget ya kalau keadaan sudah mulai semakin membaik. Nah, adik-adik, dibanding tahun lalu kita kan mungkin cuma di rumah aja gitu ya. Tapi sekarang karena kita udah boleh jalan-jalan nih, udah lebih bebas, kalian pengen tanya ke beberapa teman-teman yang punya pengalaman liburan
jalan-jalan ke suatu tempat atau mungkin melakukan kegiatan lainnya. Yuk, sekarang Kak Alin mau coba tanya Sheryl. Halo Sheryl. Halo kakak, Kalau di tahun ini, Sheryl rencananya mau liburannya ngapain aja nih? aku mau belajar coding kak. Wow, keren banget! Emang berapa lama tuh programnya Sheryl? 2 minggu kak. Oh, memang Kak Alin penasaran deh jadinya. Coding itu sebenarnya apa sih Sheryl? Bikin game misalnya kecil game terus dibikin jalan gitu. Itu namanya coding kak. Terus misalnya bikin dia yang lancar, terus misalnya memakan buah gitu. Wih, mantap banget nih Sheryl belajar tentang coding selama liburan ya. Kak Alin harap Sheryl banyak belajar tentang coding ya selama liburan ini. Oke kak Eli, terima kasih telah sesi mengerti. Oke, semangat terus ya Sheryl. Nah, berikutnya Kak Alin pengen coba tanya ke Joshua nih. Hai Joshua. Halo kak Alin. Nah, teman-teman, Joshua ini tinggalnya di Bali loh. Nah, boleh dong Joshua ceritain apa aja sih yang Joshua lakuin di Bali? Di Bali, teman-teman sekolah banyak yang pulang kampung. Tapi tempat wisata di Bali tetap ramai karena banyak wisatawan yang datang. Wih, seru ya kalau Joshua sendiri nih. Liburan sekolah tahun ini tuh rencananya mau ngapain sih? Untuk weekend ikut klub basket. Kalau hari biasa biasanya ikut mama kerja di kantor. Mantap, pasti seru banget ya Joshua liburannya di Bali. Apalagi di sana kan banyak tempat-tempat wisata ya. Ngomong-ngomong, Joshua tuh sekarang naik kelas berapa ya? Aku naik kelas 6 tahun ini kak. Oke deh, sip Joshua. Semangat terus ya buat sekolah dan have fun juga buat liburannya. Tuhan Yesus memberkati itu selalu ya Joshua. Thank you. Nah, itu dia tadi dua teman kita yang udah cerita nih tentang liburan sekolah mereka tahun ini. Kalau adik-adik semuanya gimana liburannya? Kak Alin harap teman-teman dapat menikmati liburan teman-teman semua ya. Dan jangan lupa juga, mungkin selama liburan adik-adik bisa membantu mama papa atau mungkin bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa melayani Tuhan bareng-bareng ya di sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita juga, Kak Alin mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagi lagu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita akan ulangi lagi nih sekali lagi ya adik-adik semuanya. Jangan lupa gerakannya ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, selamat beribadah. Mari kita beribadah dengan tertib, dengan sopan, karena kita menghadapi Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga,
Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sungguh kami mengerti dan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Yuk kita ambil Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, adik-adik yang manis, siapa di sini yang sudah naik kelas? Ya, siapa di sini yang sudah naik kelas? Ayo angkat tangannya. Ya, pasti semua sudah naik kelas. Ada nggak yang nggak naik kelas? Ada? Ada yang nggak naik kelas? Wah, pasti semua sudah naik kelas. Nah, adik-adik, ketika kita mau naik kelas, pasti kita belajar mati-matian. Kita berjuang mati-matian. Ya, belajar siang malam. Untuk apa? Supaya kita memperoleh nilai yang bagus. Ya, supaya kita bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, kita sudah belajar mati-matian, sudah belajar ya, tapi tetap juga kadangkala kita mengalami apa? Kesulitan. Ya, sudah belajar tapi masih juga nggak bisa jawab pertanyaan itu, ya. Masih tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, pada saat kita mengalami kesulitan, apa yang adik-adik lakukan? Wah, kita sudah belajar, tidak bisa juga jawab, nengok kiri, nengok kanan. Wah, ada guru yang menjaga, ada pengawas yang menjaga. Aduh, kita susah mikir apa sih jawabannya. Ya. Nah, adik-adik, ketika kita mengalami kesulitan, ya, ketika kita mengalami hal yang tidak bisa kita jawab, apa yang adik-adik lakukan? Ya, kita satu-satunya adalah berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya sudah mati-matian belajar, tapi saya juga tidak bisa jawab. Ada kesulitan-kesulitan yang adik-adik alami di sekolah. Nah, adik-adik yang manis, ya, kalau kita menghadapi kesulitan, mari datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong kita dalam menghadapi situasi sesulit apapun juga. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar seorang tokoh, ya, yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, di dalam memberitakan Injil. Nah, namun sebelumnya ada contoh-contoh, ya,
contoh-contoh orang yang benar-benar mau berjuang dalam menghadapi kesulitan. Dalam Alkitab di situ dikatakan seorang prajurit. Ya, seorang prajurit. Ya, adik-adik tahu seorang prajurit? Nah, itu dia ya. Itu gambarnya seorang prajurit. Sikap seorang prajurit adalah apa? Pantang menyerah. Dia terus berjuang. Dia tidak mengenal lelah. Dia tidak mengenal namanya sikap menyerah. Dia pantang menyerah. Ya, dia berjuang. Dia berjuang mati-matian untuk apa? Untuk memperoleh satu kemenangan. Nah, apalagi yang diberikan contoh dalam Alkitab, yaitu seorang olahragawan. Nah, dulu gambarnya seorang olahragawan, ototnya ya, badannya besar, ototnya kekar, kuat, ya. Sikap seorang olahragawan itu bagaimana, adik-adik? Seorang olahragawan sikapnya apa? Dia memiliki strategi dan teknik yang baik untuk mendapatkan apa? Kemenangan. Wah, dia harus pasang strategi yang baik ya untuk bisa memenangkan suatu pertandingan. Ya, memenangkan suatu pertandingan. Nah, apalagi diceritakan dalam Alkitab, yaitu seorang petani. Nah, adik-adik tahu nggak seorang petani? Nah, kalau adik-adik pergi ke sebuah desa, adik-adik kan bertemu dengan seorang petani yang di sawah menanam padi, ya, menanam jagung, menanam kacang-kacangan, menanam sayuran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap seorang petani? Ya, adik-adik tahu bagaimana sikap seorang petani? Sikap seorang petani adalah sabar, ya. Sabar untuk mendapatkan hasil. Nah, adik-adik tahu enggak? Seorang petani yang nanam padi, nanti ya beberapa bulan lagi baru dia mendapatkan hasil, ya. Jadi dia dengan setia, dengan sabar memberikan pupuk kepada tanaman itu, berikan pupuk, disiram dan lain sebagainya. Sehingga satu saat nanti Pak Tani akan menuai hasil, ya. Meskipun tidak seketika, tapi dia harus menunggu dengan sabar hasil panennya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar seorang tokoh yang memberikan teladan yang baik meskipun dia menghadapi kesulitan, ya. Kesulitan untuk memberitakan Injil, namun dia tetap berjuang, terus berjuang agar Injil bisa diberitakan, agar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Siapakah dia? Adik-adik tahu? Namanya Timotius. Nah, Timotius adalah seorang yang sabar, seorang yang mau berjuang agar orang-orang tidak binasa di kota itu, ya. Di kota di mana Timotius Tuhan utus memberitakan Injil. Di mana itu? Di Listra. Dia terus berjuang sekalipun dia ditolak, sekalipun dia diancam, sekalipun dia ditentang, tapi dia terus berjuang dengan pertolongan Tuhan. Dia yakin bahwa dia akan dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus untuk apa? Agar mereka juga memperoleh keselamatan seperti adik-adik juga. Nah, adik-adik yang manis, nah, meskipun adik-adik mengalami kesulitan seperti apa yang dialami oleh Timotius, jangan lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Kita harus tetap setia mengiring Tuhan. Kita tetap setia mengikut Tuhan. Kita tetap setia apa? Sekolah minggu, ya. Jangan males-males sekolah minggu. Ya,
Jangan males-males sekolah minggu, enakan tidur. Nah, jangan lupa. Ya, jangan lupa sekolah minggu, harus rajin sekolah minggu supaya adik-adik tetap setia mengiring Tuhan. Namun jikalau adik-adik tetap setia mengiring Tuhan, kesulitan apapun yang kita alami, Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan. Tuhan akan menolong kita sehingga kita menjadi seorang pemenang. Nah, biarlah cerita pada pagi hari ini sungguh memberkati kita bahwasanya Tuhan setia dan kita juga harus setia dalam mengiring Tuhan. Yuk kita berdoa, kita bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami dalam menghadapi kesulitan apapun, kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami tetap setia mengikut Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kami. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ayu. Nah, gimana nih adik-adik belajar teladan dari Timotius? Kak Alin berharap adik-adik semakin setia ya untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu memang tidak mudah adik-adik. Namun, semuanya akan indah pada waktunya dan Kak Alin percaya kalau adik-adik semua di sini juga punya nih kelebihannya masing-masing, kehebatannya masing-masing dan keunikannya masing-masing yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi, coba terus aja ya dan cari-cari hal apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa melayani Tuhan. Wah, gak berasa nih adik-adik, kita udah berada di ujung ibadah kita hari ini. Nah, untuk adik-adik yang mau membantu pelayanan sekolah minggu melalui persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan atau mengirimkan persembahannya melalui rekening yang tertera di layar ya. Dan jangan lupa juga untuk diberikan keterangan persembahan sekolah minggu. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat ayat hafalan kita bulan ini? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, supaya teman-teman gak lupa sama ayat hafalannya, kalian mau ajak adik-adik semuanya untuk sekali lagi menghafalkan ayat hafalan kita bulan ini. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3 yang berbunyi, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." 1 Korintus 13 ayat 3. Sekali lagi ya adik-adik semuanya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Semoga adik-adik gak lupa ya sama ayat hafalannya. Wih, adik-adik gak berasa ya, ternyata kita udah melakukan banyak kegiatan hari ini di sekolah minggu. Kita udah nyanyi bareng, memuji Tuhan bareng, bahkan kita juga udah mendengarkan cerita dari teman-teman kita. Dan pastinya kita udah dengerin firman Tuhan juga nih tadi yang dibawakan oleh Ibu Ayu. Nah adik-adik semuanya, Kak Alin berharap adik-adik semua di sini belajar banyak hal baru hari ini dan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Untuk menutup ibadah hari ini, Kak Alin akan pimpin dalam doa. Jadi teman-teman, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang amat baik, kami berdoa mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau bersama-sama.
Dan kami juga boleh belajar lebih lagi ya Tuhan mengenai firman-Mu, terutama belajar dari Timotius. Dan Bapa, kami berdoa kiranya Engkau boleh jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kami juga Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau boleh berikan kami kemampuan dan kemauan untuk bisa terus bertumbuh Tuhan, untuk bisa terus semakin setia melayani Engkau ya Bapa, bahkan di usia kami yang masih sangat muda ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami juga ingin menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Putra-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman semuanya, itu dia akhir dari ibadah kita hari ini, dan sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Jangan lupa ya untuk dihafalin ayat hafalannya. See you teman-teman semuanya, bye-bye!